Dia bisa menata kayak mana keluarganya, kayak mana anaknya mau dibawa. Kenapa swallow ini senyaman ini, guys? Dari kualitas kita kan ya. Itulah yang beda-beda. Orang menikah kan harus tahu tujuannya mau dibawa. Jangan cuma kalau kak siapa namanya? Kak Rama. Kak Rama mau menikah mau. Nikah mau ngapain? Ya biar ada yang nafkahnya aja lah, atau misalnya aku stres sekali nih ngurusin skripsi, kayaknya aku mau nikah aja lah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kalau kita nikah kita juga ini ya kan siap dengan masalah baru. Iya benar. Benar. Bahkan nambah masalah. Ustaz Felix bilang kan apa namanya? Berarti pernikahan itu isinya masalah dong? Iya, memangnya Kak. Makanya kita milih laki-laki itu kira-kira kalau sama dia masalah itu bisa nggak kita hadapin. Tapi kalau misalnya masalah itu nggak bisa kita hadapi sama dia, ya udah jangan sama dia. Terus sama siapa? Ya laki-laki lain lah. Sama laki-laki yang memang dia tahu tujuan nikahnya untuk apa. Dan juga ujung-ujungnya masalah itu bisa kita tangani kalaupun sama dia. Tapi kalau misalnya sama saya nggak bisa kita tangani, gak usah pandai-pandaian lah. Masya Allah ya adik-adik gue. Terbiasa Anda semua. Saya doakanlah mudah-mudahan jodohnya orang yang solih, yang wangi, yang kaya. Semualah yang baik-baik untuk kalian. Jadi nggak ada cerita jalannya aja dulu. Jalan-jalan tanpa tujuan juga nggak enak, capek. Siap. Keliling nggak jelas. Gitu ya. Laki-laki yang suka ngomong jalan aja dulu. Tapi kenapa banyak laki-laki yang sering bilang jalan aja? Iya. Dia nggak punya tujuan. Dia kan nggak punya tujuan. Kayak ini Kak, yang dibilang sama Felix. Laki-laki yang ngomong kita jalani aja dulu, dia tuh nggak punya komitmen. Oh gitu ya. Berarti kalau misalnya dibilang, kita pacaran yuk gitu kan, yang ngapain? Udah kita jalani aja dulu. Nanti kalau misalnya cocok kita lanjut, nggak cocok kita stuck. Itu berarti laki-laki yang nggak punya tujuan ya. Oke, kuat. Berarti kita buang-buang waktu sama lu kayak gitu. Banyak laki-laki yang seperti itu pengen coba-coba kan gitu. Dia pengen ngerasain kayak mana sih mawar, kayak mana sih Sinta, kayak mana Laili, kayak mana coba-coba gitu loh. Dia mau tahu kayak mana dia udah ngerasain semua, yang mana oke baru diikutinya gitu. Bahkan yang setelah dianya udah tahu mana yang oke sama dia, nggak akan ada lagi yang mau sama dia. Dan terakhir banyak sekarang terakhir udah di tes semua, ya udah dia nyari yang baru kan kurang aja ya. Tetep mau kan gitu. Udah yang nyari kayu itu kan disuruh nyari kayu yang paling bagus. Kan terakhir yang lama. Jadi kita merasa kehilangan jadi kita merasa bahwasannya ini adalah bagus setelah kapan? Ya setelah kita tahu Kak tujuan kita nikah tuh untuk apa. Tujuan kita nikah untuk apa dan kita butuh partner yang kayak apa. Pokoknya ujung-ujungnya ya Allah gitu. Kalau misalnya kita nikah karena Allah ya pilihlah dia ya karena Allah gitu. Ada nggak sih istilah perawan tua dalam Islam? Nggak ada. Tolong bilang sama kawan. Islam. Nggak ada. Tolong bilang sama kawan-kawan kakak itu. Nggak ada perawan tua dalam Islam. Kenapa gitu? Kenapa? Karena kita nggak tahu loh kita nikah sama siapa, kapan, di mana, dengan yang kulit putih. Itu bukan ranahnya kita, itu bukan urusan kita. Oh, Yang gitu. jadi urusan kita dan kita bisa milih di dalamnya adalah kita mau jemput pernikahan itu dengan proses yang kayak mana? Proses yang Allah ridho kah? Atau dengan jalur maksiat yang jelas itu Allah haramkan kayak gitu. Karena keberkahan pernikahan itu akan kelihatan kok dari proses yang benar sesuai. Tapi kan kalaupun kita menikah dengan cara yang benar-benar, yang Allah ridho, tetap kok ada masalah. Kayaknya nggak ada rumah tangga yang nggak punya masalah. Sekelas Rasul aja punya masalah. Itu gimana menanggapinya? Tesnya beda. Nah ketika diuji kemudian udah melakukan proses penjemputan jodoh dengan cara yang Allah halalkan, yang Allah ridho gitu kan, kemudian tetap aja dihantui sama masalah-masalah dalam rumah tangga, berarti itu ujian lah, ya kan? Tergantung orang yang ada di rumah tangga itu nikahnya kayak mana. Dia tetap taat nggak sama Allah setelah dikasih ujian bertubi-tubi, atau setelah dikasih ujian lelah kali pun awak dapat ujian pernikahan gara-gara nikah sama nih aku jadi bertumpuk ujian. Benih kita wassalam aja lah katanya gitu. Cuman ya kembali lagi kan, keputusan itu memang karena Allah juga kan. Iya, kita jadi memutuskan buat. sesuatu itu emang karena Allah. Aku suka. Tapi masalah itu ujian atau hadiah dari Allah itu kan beda-beda. Iya kan kita bukan ranah kita juga untuk mengetahui itu hadiah. Tapi itulah kalau kita husnuzan sama Allah, ya kita ngerasa itu hadiah dari Allah. Kayak mana aku mau dikatakan beriman sama Allah kalau nggak diuji dulu kan gitu. Yes, Iya, jadi nggak akan ada orang yang beriman dikatakan beriman kalau nggak diuji dulu. Makanya kita wajar diuji ya gitu. Bahkan dulu para sahabat itu ngerasa Allah nggak sayang ini sama aku. Kenapa? Karena aku nggak diuji. Ya gitu loh. Siapa? Abdurrahman Bin Auf. Oh karena kaya terus ya Abdurrahman ya. nggak bisa. Dia bisa kok. Orang yang Senang. takdirnya orang kaya. Makanya kalau kita diuji, banyak ujian kita bersyukur alhamdulillah gitu. Bisa deket nih sama Nabi nih kan gitu. Malah yang nggak diuji malah
harusnya tanda tanya. Iya, belum apa nggak di hidupku nyaman-nyaman aja. Khawatir Ada mayem. itu yang paling sangat dikhawatirkan. Jadi dalam rumah tangga ya bilang aja itu hadiah dari Allah. lagi ya udah cuek ya nggak dianggap kita dianggap nggak dianggap semua orang aja kita kayak mana Apa ya yang sama Allah yang bisa kakak bagi? Yang diridhoi Allah, kita nggak pacaran tapi kita taruh. Tapi jangan salah nah, statement yang beredar hari ini di masyarakat itu, kamu nanti kalau kamu pilih-pilih kamu nggak akan laku loh. Itu gimana cara kamu mematahkan statement itu? Gimana lagi lah kodenya Allah. Mau orang sampai capek pun misalnya satu RT, satu RW, satu kampung, satu kelurahan, satu Simalungun ngomong bilang ya jelek-jelek kali nanti kok nggak dapet jodoh. Tapi kalau Allah bilang, tenang kalian udah kusiapkan nih. Asik, asik. Maafan dan penerima. Wangi lagi. Wangi lagi. Aduh, wangi lagi beli parfumnya di mana? Isi apa? Saya jualan. Saya jualannya. Bilangnya sama Allah gini, ya Allah aku pengen jodoh, nggak apa-apa kaya, nggak apa-apa ganteng, nggak apa-apa sorry, nggak apa-apa beriman, nggak apa-apa cerdas. Jadi semuanya nggak apa-apa ya Allah. Bagus kayak gitu nggak apa-apanya kan? Nggak apa-apanya embel-embelnya bagus-bagus. Bagus daripada gini, ya Allah nggak apa-apa aku mau jodoh terserah yang gimana yang penting aku mau nikah tahun ini. Ya jangan. Berarti kan Allah bahaya. Kabar gimana ya? Allah paham bahasa gue tapi nggak gitu. Itu pasrah yang kebablasan itu ya, bukan kebebasan yang kebablasan guys. Itu pasrah yang kebablasan itu. Nggak, jangan lah. Kita tuh nggak usah khawatir loh sama Allah. Allah tuh maha ya kan nggak segalanya. Kalau minta sama Allah jangan nanggung, jangan ngerasa ya Allah udah lama kan kayak gini awak banyak minta lah, justru tanda tanya ketika kita nggak minta sama Allah. Jadi pertama-tama nggak tahu diri dulu. Ya Allah kenapa begini? Nggak tahu diri sebenarnya kan ya Allah. Tapi kan kayak cerita tapi kan tolong ya Allah. Aku maunya kayak gini kayak gini. Nah. Iya, yakin aja lah. Pasti lah. Ya kan enggak. Bahkan kita jangan ceramah Ustaz Umar kita. Jadi emang kalau kita doa sama Allah kan udah merenya aja kemudian. Iya. Misalkan nih kita pernah nih ikhlas yang luar biasa. Ya Allah aku dulu pernah ini ya Allah pernah ngangkatin meja untuk MT ya Allah. Mohonlah ya Allah apalah doaku ini dikabulkan ya Allah. Gak apa-apa kita doa karena sesuatu gitu loh. Jadi tolonglah ganti ya Allah kayak gitu. Apa? Tolonglah ganti ya Allah keikhlaskan itu dengan doaku ini tolong kabulkan gitu lah. Jadi kita doa itu karena uzur. Nah, boleh gitu loh sama Allah. coba tes aku mau minta 5 juta sama Allah. Ya Allah aku pernah ikhlas dengan seikhlas itu ya Allah aku pernah bantuin Yang nggak gitu juga konsepnya Bambang. gimana sama orang Iya, doanya sama Allah karena uzur karena alasan Apa ya mau mungkin tempat dapat ikhlas. pokoknya nanti perantaranya dari tempat yang lain. Iya bisa jadi mahar misal. Maharnya buat proposal. kalau aku pernah gini ya Allah aku pernah gini Kapitalis Anda ya. Mau minta mahar berapa banyak? Siapa yang mau minta mahar? Masa 5 juta mah? Dikit kali dirimu bilang. Ini aku suka ini pendiriannya bagus nih. Masa 5 juta mah? Dikit kali dirimu bilang. Ini aku suka ini pendiriannya bagus nih. Juga dikit. Diri kamu mau minta berapa? Mahar beda loh sama uang resepsi. Kamu minta berapa? Ya Allah biasa aja guys, jangan tanya berapa weh. Biarin dah tuh baik. tapi betul mahar itu tuh dikit loh Dikit wai, kau wai. Masa tuh baik kan? Kaget ya. Aku kemarin Apa ya? Itu nilai laki-laki itu, bukan nilai kita. Iya Tapi sih. Kak, itulah ya. Ini baru aja kemarin baca di seni menanti gitu. Jadi itu ada ngebahas tentang bakma. Jadi ada hadis yang bilang sebaik-baik perempuan itu yang memudahkan mahar. Tapi ada sahabat juga yang dulu tuh dia Menyulitkan. pengen nikah gitu. Tapi dia bilang sama Rasulullah aku nggak pengen nikah. Kemudian Rasulullah tanya sampai 3 kali dan dia bilang sama Rasulullah. Ketika ditanya sekali dia bilang enggak, kedua kali dia enggak, ketika ketiga kali pas kedua kali dia bilang ya Rasulullah ketika engkau tanya yang ketiga kali maka aku akan menikah. Rasulullah tanya lagi yang ketiga, kemudian dia mau menikah tapi dia bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah aku nggak punya apapun untuk menjadikan mahar, aku nggak punya apapun untuk nikah suami. Kemudian si sahabat ini ditanya sama Rasulullah apa yang mau punya. Dia nggak punya apa-apa, memang sama sekali nggak punya apa-apa. Dan Rasulullah menyeru sama sahabat-sahabat yang lain, kasihlah harta kalian untuk dia mau nikah. Gitu. Nah, jadi uang yang dikasih sama sahabatnya itu yang dijadikan mahar. Itu salah satu yang hadis yang tentang perempuan yang baik itu lebih memudahkan mahar.
konsep memudahkan ya, konsep definisi memudahkan itu bukan berarti memurahkan, bukan berarti memurahkan, karena Rasulullah pun menikahi istri-istrinya di atas 12 dinar kok. Ya kalikan aja ke rupiah, 1 dinar berapa, anggaplah 4 juta, 4 kali 10 udah 48, 20 berapa setengah miliar juta ya kak. Oh iya, 60 juta. Juta ya. setengah miliar Berarti memang harga dirinya laki-laki lah ya, harga dirinya laki-laki. Jadi laki-laki yang baik itu pasti nggak akan memudah-mudahkan, dan perempuan yang baik juga nggak akan mempersulit gitu. Misalnya kan kita nengok keadaan si Tia ya, Iya. mampunya gimana ya. Tapi kalau misalnya pria yang melamar juga yang baik agamanya tapi dia kayak sahabat sama sekali nggak punya apa-apa, tapi agama paten kali misalnya kayak mana lah kakak? Apakah kakak tetap ya aku gini lah bang, aku soal agama bang paten kali, tapi aku tetap mau minta maaf 20 juta itu lagi uang pesta kan kakak bilang tadi kita lihat itunya kondisi dia. Ya kali dokter ngasih mahar 5 juta ya nggak ya? Ya kalau misalnya Yo. 5, 4, 3. Kayak mana lah bentuknya? iya aku kayak sedih Mbok piye-piye. sekali aku. Nah, selfie. Ya, ini cantik dia kameranya bisa jauh, dia bisa jauh. bisa wide 4, 3. ya tahun 90-an kamera belakang. Oh iya. Anda pas semua kan? Kalau kosong space 90 kok kayaknya kok kayak orang idiot gitu ya kak. Aja. Kita ada berapa nih? 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Berapanya? 3, 4, 5, 6, 7 pas kan? 7 dapat semua ya. Kenapa? Kamu kira 8? Space-nya kepalanya ini. Agak di Ayo. 5 jangan main timer ya. Enggak. bisa ya. 1 udah ada ya. 1, 2, 3. Mana orangnya? Aku gemuk enggak nah. Lihat tengok sini. Kan nampak di sini. Oh, nampak di sini. Di sini. Tengoklah. Nampak yang belakang. Yang belakang enggak nampak. 3 situ, 3 sini. Pas kan Sini 7. Nah, di situ siapa yang dapat? Kak Rapika malah ketutupan. Dapat. Foto lihat dulu. Sepertinya 1, 2, 3. Apa itu, weh? lah kawaii. Oh, nengok itu kakak kamera itu. Gantian apa? Jangan di depan aku nampak kali ini loh. Enggak lo apa? Aku kan belum ada ngomong apa-apa dia. Aku nampak kali ini loh. Kenapa? Meno. Orang nggak tahu apa yang mau dibilang. Enggak loh. Enggak lah. Enggak nampak yang Ya belakang. cuman. Berdirinya nggak apa, berdiri aja. Normal orang. Enggak nampak wajah aku. Mana-mana weh. Ini nggak dapat. 1, 2. Aku nggak mau. Nggak tahu. Loh, masih banyak space di sana, Indah. Didorong ke Rapi. Oh, lucu jadinya kan. Sekali lagi ya. 5 menit, 5 detik aja ya. 5 detik ya. Ini lah weh, candid lah weh. Aku nih orang paling siap untuk nikah. Padahal ilmunya masih apa ya? Sebutir biji lah gitu. Karena masih Kenapa menikah harus punya ilmu? loh, jelas itu ibadah terlama yang akan kita lakukan. Kan bukannya itu mengalir begitu aja, kita kan bisa sambil jalan mempelajarinya. Kenapa harus punya ilmu? Kalau kata Mbak Buna gitu kan. I like harus tahu. Maksudnya gini, kita yang udah belajar teori sebelum menikah aja, Oke. pada saat terjun ke prakteknya tuh suka Kelabakan. konon lagi kita yang nggak belajar, kita yang nggak mempersiapkan, kacau. Loh, tapi kan kita bisa mempelajarinya sambil berjalan, Neng. Sambil berjalan. Tapi di bab pernikahan ini nggak ada istilah learning by doing. No, Oh. nggak ada.
nggak ada coba, ya udahlah coba dulu kita jalanin dulu. Yaudah Hasilnya ya. kita tengok nanti gitu. Kalau cocok kita lanjut, kalau nggak kita wassalam. Nah itu kalau sistem apa namanya konsep pernikahan begitu tuh adanya di mana gitu? Ini Islam lah, Islam tuh keren parah. Siap. Dia tuh emang dari segala aspek kehidupan semua itu komplit loh. Oh, Tinggal gitu. kita nih mau nggak pakai Islam? Enggak. Hidup kita enggak. Enggak salah lagi, kan gue masih koma guys. Gue belum titik, enggak salah lagi, gue mau. Jadi yang penting kali. Kalau kata orang, Indah ini ceritanya nikah aja, ngebet mau nikah. Enggak, bukan. Karena Indah sadar bahwa ya Allah, saya nih minim ilmu, butuh belajar untuk ke sana. Jadi bukan berarti ketika orang yang nge-share tentang ilmu pernikahan itu ngebet mau nikah. Salah. Bukan. Justru itu pertanda dia hati-hati akan Iya benar. Jadi kalau tanya Indah kapan mau nikah, bisa jadi Indah bilang ya nggak sekarang. Kenapa? Karena Indah ngerasa belum sangat pantas loh untuk menikah. Kenapa? Masih kurang ilmunya. Jadi butuh untuk mempersiapkan. Lah kan memang yang namanya mencari ilmu tuh seumur hidup. Ya kalau kamu merasa kurang terus ya gimana? Kamu nggak akan nikah dong. Ya iyalah Kak. Cuman ya janganlah ala kadarnya kali. Oh gitu. kalau kita belajar ilmu sambil nikah ya udah tercermin dari kualitas pernikahan kita kan. Oh ise. Kalau orang yang berilmu dulu sebelum nikah ya udah dia bisa menata kayak mana keluarganya, kayak mana anaknya mau dibawa. Kenapa swallow ini senyaman ini guys? Tercermin dari kualitas kita kan ya. Itulah yang ada tujuan. Kalau beda-beda. Orang menikah kan harus tahu tujuannya mau gimana. Jangan kalau Kak siapa namanya? Kak Rama. Kak Rama mau menikah mau. Nikah mau ngapain? Ya biar ada yang nafkahi aja lah. Atau sekarang aku stres sekali nih ngurusin skripsi. Kayaknya aku mau nikah aja lah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita nikah kita juga ini ya kan siap dengan masalah baru. Iya benar. Benar. Bahkan nambah masalah Ustaz Felix bilang. Kan apa namanya? Berarti pernikahan itu isinya masalah dong. Iya, memangnya Kak. Makanya kita milih